Ya, selamat malam, Sobat Inovator. Kembali bersama saya, Ruben Wolf. Pada hari ini, kita akan membahas topik yang tentunya menarik dan pasti seru, dan juga pasti banyak nih dari Sobat Inovator yang tanyain. Yaitu, topiknya adalah kenapa gabung komunitas bikin skill naik cepat. Nah, mungkin dari beberapa dari Sobat Inovator sudah familiar nih dengan kata komunitas gitu. Nah, makanya kita ingin ngobrol kenapa itu bikin skill naik cepat. Tetapi sebelum itu, follow dulu, jangan lupa IG kami di @bakulideagency, karena tentunya kami akan menyajikan konten-konten yang seru dan menarik, dan nantinya juga ada challenge. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan pakar dari Ah, Contentpreneur, yaitu Mas Andi Taufik. Apa kabar Mas Malam, Andi? malam, apa kabar? Baik, sehat-sehat, Mas Ruben semuanya, teman-teman, sobat inovator, selamat malam, sehat semuanya. Gimana Mas Hai, Andi? Sekarang ngapain Mas ya, Andi? ah, sekarang, sekarang lagi sibuk, sibuk apa ya? Ya, sibuk-sibuk ngonten, sibuk-sibuk cari-cari ide, sibuk-sibuk ngembangin yang ada, yang lah, Mas Ruben. Seperti biasa, rutinitas kita sebagai orang kreatif, sebagai marketer, ya kita mesti, kalau nggak ada sesuatu yang baru, ya kita mesti nyari-nyari ada apa dengan hari ini. Terus seperti apa berita-berita yang terupdate saat ini, tren-tren apa, ya kita mesti harus terus melihat ya. Artinya ya itulah tetap kita selalu apa namanya eh, selalu ngikutin layar, selalu online. Seperti itu Mas Ruben. Oke Mas Andi. Suara Nah, saya jelas nggak? Jelas ya? jelas jelas banget Mas Ah, Andi, sangat jelas. gimana Mas Nah, Ruben? Kita ngomongin apa ini? Hari ini kita ngomongin apa ini? oke. Komunitas. Ya, jadi hari ini kita ngomongin komunitas. Karena kan pasti kalau kita bicara komunitas nih Mas Andi, yang aku Hmm, tahu itu kan pasti ada identik dengan kata kebersamaan ya. Eh, Pastikan kita apa namanya tidak sendiri bersama dengan yang lain. Nah, hmm. di sini komunitas itu bikin skill jadi naik cepat, Mas Andi. Itu bagaimana? Ya, ya. Ya tentu saja kalau kita ngomong komunitas kan mesti tempat ngumpulnya orang-orang yang punya niatan yang sama, punya tujuan sama. Artinya memang apa yang mereka cari itu sama. Kalau apa ya, kalau istilahnya itu kalau kita cari di atmosfer yang sama. Kalau Mas Ruben, kalau kita bicara komunitas kan macam-macam, ada namanya komunitas hobi, ada namanya komunitas profesi, ada macam komunitas ya cuman ngumpul-ngumpul, komunitas gibah segala macam itu kan macam-macam Iya. tujuannya dan isinya pun juga orangnya juga macam-macam. Artinya memang mereka spesifik. Oh, saya kok seneng ini. Mereka ngumpul untuk apa namanya? Untuk mencari teman yang merasa sefrekuensi untuk ngobrol, untuk membahas apa aja yang mereka cari gitu kan. Artinya memang tempat itulah yang mereka anggap bahwa ketika ngomong dengan atau ngumpul dengan orang sefrekuensi itu akan ibaratnya akan nambah sesuatu yang baru atau bahkan dia bisa menyampaikan apa yang dia mau dan ketika orang menyampaikan apa yang dia mau kan belum tentu orang di sekitarnya mau mendengar. Nah, begitu ketemu dengan teman sefrekuensi otomatis apa yang dia sampaikan semua orang juga akan mendengar. Artinya disitulah uniknya apa namanya komunitas bahwa itu tempat ngumpul yang orang bisa menyampaikan pikirannya, mencari hal yang apa buat dia masalah, kemudian menemukan solusinya dan segala macam. Seperti itu, Mas. Oke, Mas Andi. Nah, iya. Jadi komunitas itu kan kita saling bertukar pendapat ya, Mas Andi. Kita saling Hmm. apa namanya, mungkin bisa menunjukkan karya kita eh, Hmm. kepada yang lain. Dan tentunya Mas Andi pasti juga komunitas itu ada mungkin hal-hal terjadi yang tidak kita inginkan ya. Itu juga bisa ya Mas Andi ya.
Iya, iya. Seperti apa itu yang tidak diinginkan? eh ya kayak ya apa ya kayak kayak misalnya apa namanya mungkin eh misalnya kita memberikan pendapat atau apa dia tidak suka dan lain hal seperti itu Mas Andi. Iya, iya. Ya, pastilah. Artinya bahwa perbedaan itu pasti ada kan. Artinya ketika mencari sesuatu itu, nah itulah serunya komunitas. Artinya di situ menjadi ruang diskusi yang terbuka yang bisa membantu saling mengisi dan mungkin bahkan bisa menambah apa namanya pengetahuan kita menjadi lebih luas gitu loh. Atau bahkan kadang jujur kita enggak tapi dalam hati kita apa yang kita dapat kadang bisa kita praktekkan gitu loh. Artinya bahwa di komunitas itu ketika orang ngumpul, ketika orang saling menyampaikan idenya, saling menyampaikan masalahnya, kemudian memberikan solusi, itu juga belum tentu juga bisa terima. Namun itu pun juga bisa dipraktekkan yang orang yang mungkin hanya sekedar numpang lewat, oh ya 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 gitu, yang cuma ngintip-ngintip gitu. Jadi sebenarnya itulah sebenarnya gunanya komunitas. Tadi terkait dengan skill ya, bahwa komunitas bisa apa namanya menunjang skill untuk berkembang lebih cepat ya. Tadi Mas Ruben sempat nyampein itu kan, nanya seperti itu kan, Ya, kenapa seperti itu kan? Memang karena memang di komunitas itu kalau sekarang pun, kalau dulu kan mungkin komunitasnya hanya terbatas ya, harus ngumpul, harus bertemu. Nah sekarang kan secara real time bisa dilakukan selama 24 jam secara online. Itu tentu saja feedbacknya pun juga diterima bisa secara langsung, tidak harus menunggu beberapa hari. Artinya ketika orang nanya bisa langsung jawab, bisa langsung tektok, benar apa enggak, bisa dicoba dan untuk apa ya? Artinya untuk menemukan solusi itu bisa langsung cepat dicapai. Dan tentu saja enaknya itu kita juga belajar langsung dibanding kita harus mencari referensi atau rekomendasi orang lain. Artinya ketika kita belajar dari pengalaman orang lain, orang ini kan udah pernah nyoba nih. Udah pernah nyoba, udah. Seperti apa ini? Kalau nggak bisa gini, seperti apa? Oh, seperti ini. Artinya, disitulah kita mencari ilmunya untuk menggali pengetahuannya itu lebih mudah dan lebih gampang. Sehingga kesalahan-kesalahan yang akan terjadi itu bisa kita minimalisir. Dan tentu saja semangat kebersamaan ini pun juga akan tumbuh ketika tektokan ini juga berlangsung dengan baik. Artinya ketika orang mencari masalah, kemudian dari solusinya, ini akan apa namanya membangun sebuah energi yang orang semakin penasaran. Yang kemarin gimana nih? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau nggak bisa kayak gini. Bisa, tapi kok gini ya? Nah, ini artinya secara tektoknya apa diskusinya itu akan lebih menarik sehingga orang itu akan bersemangat. Nah, tentu saja semangat ini tidak hanya dinikmati oleh satu dua orang ya. Ketika di komunitas besar itu orang bisa melihat, bisa ini juga bisa belajar dari situ bahwa ketika ada kasus A, solusinya seperti ini. Ketika ada kasus B, kasusnya ini. Jadi di komunitas itu tidak diharapkan juga apa kita tidak cuma dituntut sekedar aktif untuk tanya jawab, tapi kita juga dituntut untuk selalu mengamati, selalu melihat apa saja perkembangannya. Ya seperti kita melihat mencari referensi sesuatu kan kita mesti melihat hal ini, hal itu, hal ini, hal itu. Nah di komunitas inilah mungkin kita bisa lebih menemukan hal-hal yang lebih spesifik yang seperti kita mau. Seperti itu Mas Ruben. ya, ya Mas Andi. Memang apa namanya? Memang di komunitas itu kita seperti yang Mas Andi bilang ya, bukan cuma satu atau dua orang ya, eh, banyak karena kan apa namanya ya balik lagi tadi kita apa namanya bisa saling ngobrol, bisa bisa saling sharing. Nah, mungkin eh, sedikit apa yang disampaikan tadi Mas Andi, kami ini sedang ada komunitas. Jadi Mas Andi itu Hmm. BIMC ya Ya, namanya. Jadi Bakulide Marketer Club. wow, keren Nah, keren. ya, jadi itu kami ada komunitas. Nah, Hmm. apa yang bisa kita dapatkan di BIMC ini? Jadi kita itu bisa mendapatkan nanti akan ada challenge bulanan. Jadi Hmm. Mas Andi mungkin dan yang lain bisa praktik langsung ya Ya. barang yang lain. Kemudian kita juga ada template premium ya yang Hmm. nantinya akan dikasih dan kita juga ada toolkit yang siap pakai.
Hmm. Kemudian kita ada seputar webinar dan workshop dengan topik-topik yang terkini, ya ada yang Hmm. gratis dan berbayar. Kemudian kita juga ada networking, jadi kita ada networking dengan marketer yang lintas industri, dan kita juga ada spotlight dan kesempatan showcase karya. Eh, Hmm. Seperti itu, Mas Andi dan Sobat Innovator. Nah, berbicara, mungkin aku ingin bertanya lagi nih Mas Andi, berbicara Hmm. kesempatan showcase karya, Hmm. itu Hmm. apakah eh, sangat penting Mas Andi untuk bikin skill naik cepat nih kalau showcase karya Mas Andi? Penting sih, sangat penting karena kalau kita ngomong berkarya kan selalu kita tidak apa namanya selalu melihat atau mencari referensi dari karya orang lain ya. Artinya bukan bukan kita menjiplak, tapi kita perlu pengamatan. Artinya beberapa kalau kita ngomong sebuah eksekusi iklan, kita juga memerlukan pengamatan materi-materi dari iklan yang lain, dari kompetitor segala macam. Kita mesti kita perhatiin. Nah itu pun kita bisa share, kita kita meskipun hanya kadang ada satu komunikasi yang kita tidak paham mungkin maksudnya apa kan bisa bisa ditanyakan di situ juga. Nah, gunanya seperti kayak itu kan bisa ditanyakan atau kita mungkin test case dari apa yang kita buat meskipun terkadang ini kan apa ya namanya karya kan kadang kalau sebelum di announce itu kan masih sifatnya konfidensial ya, artinya masih rahasia. Tapi nggak salah juga sih ketika sebuah ide itu kita coba untuk kita share, kita tanyakan seperti ini ngerti nggak maksudnya gitu loh. Tanpa harus menyebut tanpa harus menyebut produk apa yang kita buat orang mengerti nggak secara pasar ini nggak sebelum kita announce keluar atau bahkan dari apa yang kita sampaikan atau mungkin kita mengambil sebuah karya dari orang lain kita share kita bahas ini seperti apa idenya apa tujuannya apa kita juga bisa dapat dari situ bukan hanya sekedar share karya ya artinya bahwa bahwa penilaian orang secara perspektif dari masing-masing teman-teman di komunitas itu mungkin bisa menambahkan menyampaikan pendapatnya. Oh, ternyata bukan seperti ini. Oh, seperti ini, seperti ini. Artinya dari situ kita juga artinya mendapatkan masukan yang lebih menarik gitu. Tidak hanya kita melihat dari satu sisi dari kita saja. Seperti itu, Mas Ruben. Oke, Mas Andi. Iya. Ya, apa namanya? Kalau ini kan apa namanya? Tetapi kan biasanya Mas Andi yang ini aku eh, ingin apa namanya ngobrol nih kan kalau misalnya eh, ini kan kita bikin kan kenapa gabung komunitas bikin skill naik cepat. Tetapi kan biasanya apa namanya di mana kan banyak orang tuh yang eh, apa ya mungkin itu tadi kali ya mungkin Mas Andi sempat nyinggung bahwa mereka iseng-iseng doang mau ikut ya, Mas Andi seperti itu ya Cuman karena kan ngintip berhadiah aja sih kan. iya ngintip-ngintip berhadiah karena kan apa biar apa aku kan suka lihat apa kayak misalnya mereka kan sudah belajar sendiri gitu jadi kadang orang tuh eh, apa ya kayak beberapa orang tuh banyak yang nggak apa namanya nggak perlu Iya, komunitas gitu loh untuk naikin skill. iya, Eh, iya. saya bisa belajar sendiri seperti itu Mas Andi. Iya, paham. Kadang kadang sekarang kan orang banyak belajar dari YouTube ya, apapun ya, mulai mulai dari ngerakit komputer, belajar animasi segala macam. Tapi pada prakteknya tetap sih kita butuh 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 masukan karena memang ketika kita hanya lihat video itu kan sifatnya hanya searah. Kita nggak tahu nih. Dia cuma ngeliat oh Iya, seperti ini sebenarnya mungkin ketika dipraktekkan ada sedikit ini ya itulah pentingnya komunitas itulah pentingnya kita bertanya kepada orang yang mungkin pernah pernah melakukan hal itu atau pernah itu oh ternyata solusinya seperti ini kadang memang sering sih saya nemuin juga apa ya teman-teman itu juga kalau kayak misalkan servis komputer aja saya pernah tuh pernah sekali itu ya. servis komputer yang jawabannya dia ngerjain komputer di depan saya tuh servis nah seperti itu
Dia tidak hanya apa namanya, tidak hanya berdasarkan dengan skill yang dia punya sebagai tukang servis komputer, tapi ketika ada masalah, dia masih nyari lagi itu, dia nanya-nanya lagi itu secara langsung di depan saya kan, saya nungguin, oh ternyata cuman modal gitu doang dia bisa benerin komputer, bukan hanya sekedar modal bahwa dia ngerti ngerti servis komputer yang apa namanya di luar kepala, ternyata enggak, ya tetap tetap butuh ketika ada hal baru, ketika ada case baru, dia tetap butuh eh, apa namanya bantuan dari teman-temannya di komunitas, kurang lebih seperti itu. Karena memang tetap penting ya, tetap penting, sejago-jagonya orang tetap tetap pasti akan nanya lah, tetap apa butuh butuh untuk ada semacam tanya jawab dari teman-teman yang mungkin sudah berpengalaman di masalah yang sama. Kurang lebih seperti itu, Mas Ruby. Iya, karena kan kita juga harus ini ya Mas Andi, kita juga harus, kalau menurut aku kita juga harus punya lingkungan yang mendukung ya. Karena kan Ya, 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 ya seperti Mas Andi bilang tadi kan, dia juga menanya apa yang komputer itu ya, dia juga tanya ke online dan mereka kan ikut ya, membantu ya. Jadi ya. dia ikut apa namanya, termotivasi juga gitu, ikut terbantu juga Iya, seperti itu. karena memang ada beberapa kayak semacam update segala macam itu kan sangat cepat ya, apalagi kayak misalkan sekarang ini kayak apalagi kayak ilmu marketing segala macam itu kan update-nya sangat cepat. Kalau kita hanya pinter ibaratnya baca bukunya, ya lihat video marketnya, tapi ketika kita belum ngobrol dengan pelaku langsung yang benar-benar dia turun di jalan, benar-benar dia ketemu konsumen, dia cerita berbagai apa namanya perkembangannya, ya tentu saja itu akan apa namanya akan sangat membantu gitu loh. Artinya memang banyak ya orang kalau cuma oh secara buku gini gini, tapi kalau dia belum pernah ibaratnya belum pernah ketemu orang dan belum pernah ini, dia tidak akan apa namanya menceritakan pengalamannya. Seperti halnya ketika kita belajar presentasi. Banyak kan sekarang modul-modul presentasi, bahwa ini ketika ini harusnya menyampaikan ini. Akan beda ketika kita bertanya dengan orang-orang yang pernah melakukan presentasi, dengan karakter klien yang berbeda-beda, dengan karakter bos yang berbeda-beda, itu tentu saja teori-teori semacam itu akan berbeda sekali. Nah, ketika kita ketemu dalam satu teman yang masing-masing punya pengalaman pribadi terkait presentasi. Nah, itu bisa menjadi masukan buat kita. Artinya bahwa kita tidak terpaku dalam satu hal yang baku, kita bisa improve dari apa yang disampaikan eh, teman-teman yang sampaikan berdasarkan pengalamannya. Jadi kurang lebih seperti itu sih Mas Ruben. Tetap kita dengan lingkungan yang apa namanya eh, yang sejalan, dengan lingkungan yang memang benar-benar dengan ketertarikan yang sama, itu akan semakin lebih menambah wawasan kita seperti itu, dan itu bisa mengembangkan. Kalau misalkan ini seperti ini artinya tidak hanya dalam satu poin, artinya bisa berkembang secara random pun juga akan sangat menambah pengetahuan kita seperti itu. Iya, iya. Iya, memang memang jadinya aku merasa komunitas itu penting banget ya Mas Andi ya. Ya, Komunitas itu ya, eh, apa namanya, istilahnya apa ya, menjadi bagian hidup dari seseorang gitu. Karena kan tetap tetap. apa namanya tetap kita kan eh, butuh sesama ya. Kita eh, Ya, 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 tidak bisa sendiri gitu. Balik lagi seperti itu. Tapi kan biasanya Mas Andi nih, kalau misalnya dia baru mulai nih, kan misalnya kita anggaplah ini orang apa namanya, dia kan baru mau mulai, misalnya kan eh, kita kan suka ada tuh Mas Andi yang dia misalnya ikut komunitas dan dia bilang kan eh, dia baru mulai gitu. Aku eh, baru mau mulai belajar ini, aku baru mau mulai belajar itu, baru mau mulai belajar ini. Itu gimana Mas Andi? Kan suka ada tuh ya. Jadi yang dia itu bukan bukan kayak expert datang ke komunitas, tapi dia benar-benar dari nol, dia nggak ada ingin belajar gitu. nggak ada masalah karena pada dasarnya komunitas itu apa ya namanya ya? Artinya tidak ada batasan mana mana expert mana enggak. Artinya di mana orang itu berkumpul, apa masalahnya? Ayo kita selesaikan bareng-bareng. Artinya tetap ya, kalaupun
kalaupun itu kan hanya perasaan dari masing-masing ya, karena memang semua basicnya juga sama ya, masing-masing sekalipun kalau kita ngomongin marketing, wah saya kayak kurang expert di marketing, saya jadi ini nggak juga, karena kadang pun seorang pakar pun itu juga tetap butuh butuh seperti ya katakan seperti kita yang mungkin kurang expert ya, karena apa? Ya, Karena untuk si expert pun untuk menjaga ilmunya, untuk mengembangkan ilmunya harus ketemu orang-orang yang mungkin belum berpengalaman gitu loh. Artinya disitulah timbal baliknya. Itulah kenapa kalau kita lihat ya banyak banyak sekali training-training kalau kita sering lihat ya training-training yang itu orang expert-expert itu kenapa gitu loh. Karena dia kalau nggak mentraining itu dia juga tidak belajar. Dia juga tidak mengerti ketika dia mengajar dengan orang yang zero pengetahuannya, dia akan tahu, oh nih orang ini nggak ngerti, ternyata yang dia pahami. Nah, disitulah dia juga mulai berpikir, berkembang, bagaimana dia dia bisa apa ya namanya, bisa menambah ilmunya lagi yang orang lain tidak tahu seperti itu. Artinya apa yang kekurangan-kekurangan orang lain yang dimiliki, dia juga akan terinspirasi itu. Oh, berarti saya harus mencari ilmu untuk ini agar ini juga makin lebih mengerti. Jadi ketika orang expert pun ketika ditanya, itu pun juga secara otomatis otaknya juga bekerja. Ketika ada yang nanyanya pun juga yang dia nggak tahu, otomatis dia juga akan belajar. Jadi seperti itu. Jadi ketika yang berpengalaman dia akan tahu, nah ketika yang berpengalaman dia akan semakin nambah luas wawasannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tidak tidak harus ada perasaan wah saya gimana mau ya enggak karena justru malah malah eh, seperti inilah yang bisa menambah energi, tetap orang akan terus saling berbagi ilmu dan saling mengembangkan ilmu. Seperti itu sih Mas Ruben. Jadi bukan bukan oke. satu hal yang ini sih, karena memang pada saya komunitas dibentuk itu ya ketika ada masalah, ayo kita selesaikan bareng-bareng gitu loh. Ya, karena Kadang karena potong Mas Andi, karena biasanya juga banyak orang yang biasanya khawatir ya, mungkin aku bilangnya khawatir atau takut ya, aduh nanti eh, kalau aku begini, misalnya kalau aku nanya ini bakal gimana ya, kalau aku jawabnya ini bakal gimana ya, kan biasanya ya itu banyak, jadi akhirnya mereka nggak komen kan, mereka nggak chat karena ya mereka itu takut gitu atau hal itu hanya lainnya. hanya ya itu sih keraguan umum ya, itu memang orang-orang bertanya ragu-raguan secara umum. Tadi balik lagi saya sampaikan bahwa kalau orang kayak gitu biasanya tetap tetap akan jadi misalkan ada sesuatu yang mungkin dia malu untuk bertanya mungkin apa. Nah, mungkin dia dari apa yang disampaikan di komunitas itu bisa dia bawa keluar juga gitu loh. Artinya satu orang kan nggak mungkin satu komunitas tuh bisa dijadiin juga, biar bisa dia juga buktikan sendiri tanpa harus interaksi. Artinya tetap ya apapun itu juga dia pasti akan dapatkan. Tapi balik lagi ya bahwa kita juga harus harus membangun diri ya bahwa sebenarnya untuk komunitas itu kalaupun kita untuk takut ini sebenarnya nggak harus seperti itu. Kita juga bisa mengambil hal-hal yang ketika apa ya melihat sesuatu yang menarik kita kita yang saya sampaikan tadi bahwa wah kalau menurut saya seperti ini tapi kalau menurut orang lain seperti apa ya nah itu bisa kita sampaikan di forum ini kira-kira benar nggak sih kalau menurut pendapat saya kok kayak gini ya jadi artinya mencari pokok bahasan biasanya kan kalau namanya grup komunitas kan kadang sepi nih tiba-tiba ada nggak Ya, penting aja kita bahas sesuatu yang ya kita kait-kaitin lah itu kan akhirnya jadi seru juga tuh ada jadi bahasan serius tuh kayak kayak dulu kalau misalkan bahas makan bubur ayam diadu apa-apa itu kan sebenarnya hal-hal yang nggak penting tapi ketika dibahas itu kan menjadi sesuatu yang penting menjadi suatu hal yang oh rasionalnya seperti ini nah hal-hal kayak gitu kadang bisa menyampaikan suatu hal yang nggak penting itu bisa menjadi penting juga dan menjadi ada satu benang merah yang oh ternyata tuh kayak gini banyak hal yang sebenarnya nggak penting terus dibawa ke dalam satu komunitas dibahas menjadi hal yang penting. Kalau kita melihat dari sisi marketing, melihat dari sisi komunikasi, atau melihat dari sisi kreativitas sekalipun. Ya kayak tadi kita ngomong penjaraan gitu. Ini nggak penting banget kan. Lu penjara kenapa Iron Man di Iron Man kenapa bawanya nggak bareng-bareng rame-rame kenapa harus dipecah-pecah nah, itu kan itu suatu hal yang nggak penting tapi ketika kita bahas oh bahwa secara desain itu memang seperti itu, secara itu. Nah, kalau kita bisa mengarah sesuatu mengerucut yang terkait dengan bidang yang kita ikutin kan menjadi satu hal yang menarik juga gitu. Ternyata bahwa untuk membuat sebuah
patung Iron Man itu tidak harus bisa ini. Ternyata kenapa harus dirakit, kenapa harus ini, ternyata dibuat semudah mungkin kenapa. Nah itu kan bisa dibahas yang darinya tadi nggak penting bisa hal penting gitu. Yang terkait dengan bidang yang kita kita ingini gitu kan. Seperti itu sih Mas. Iya, iya kan. Terkadang kan juga karena mungkin yang penting, yang tidak penting menjadi penting karena sepemikiran juga Mas Andi ya. Jadi Iya, karena iya, eh, ya misalnya kan dia bahas ini, oh ternyata dia juga suka ini ya. Ternyata dia iya, juga tahu ini ya. Jadinya kan iya. bareng gitu. Melebar, artinya Ya, melebar yang lebih 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 spesifik gitu loh. Lebih spesifik. Artinya memang kan banyak nih kalau kalau kita bicara random kan sekarang orang kan banyak-banyak random nih kita nih. Karena banyaknya informasi yang masuk kan banyak random ketika bahas sesuatu itu tiba-tiba ada yang penting menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dibahas gitu. Tapi ya ujung-ujungnya ya kalau kita misalkan bidang yang kita bahas marketing ya terkait dengan marketingnya, kalau terkait dengan hobinya ya terkait dengan hobinya, kalau misalnya terkait dengan sesuatu apa namanya desain produk, kalau terkait dengan misalkan nilai-nilai sosial, hukum, kriminalitas ya terkait dengan hal itu, seperti itu sih. oke oke. Nah, Mas Andi, ini aku ingin tahu nih. Aku ada satu pertanyaan nih kepada Mas Andi nih. Kalau menurut Mas Andi sendiri, komunitas itu sebagai eh, apa tempat networking untuk bisnis dan karir. Jadi bukan hanya kita mungkin sharing-sharing atau misalnya eh, apa sharing-sharing misalnya ada berita apa, ada eh, apa Hmm. namanya info apa, tapi apa namanya sebagai tempat networking untuk karir dan apa dan ya misalnya mungkin kalau kita mau memperkenalkan lah misalnya kita kan ada bisnis atau ada apa gitu. Nah, maksudku kan adalah itu kan mungkin berbeda ya dari hanya ngobrol-ngobrol biasa ya, eh, Hmm. Mas Andi ya. Hmm. Hmm. Ya, ya, ya tentu saja itu pasti pasti bisa kan. Artinya karena kecocokan itu, lu lebih paham ya, lu lebih ngerti ya. Ya tolong dong, seperti itu kan. Tidak hanya sekedar, oh ya, ya makasih gitu. Ya memang kebanyakan, ya memang artinya kayak kemitraan, hubungan pertemanan, kedekatan itu kan biasanya ada saling kecocokan. Ketika ada satu masalah bisa bantu, bisa ini. Jadi bahkan kayak kayak misalkan komunitas hobi aja ketika ngobrol cocok ini yuk bisnis bareng yuk bikin ini nah kayak gitu apalagi kalau kita ngomong seperti ini ya artinya sesuatu yang kaitan dengan profesi ya itu kan juga terkait dengan networking dan karir itu otomatis akan bisa sangat bisa membantu artinya ketika seseorang memberikan solusi ketika ternyata Anda bisa lebih paham ya lebih mengerti ya lebih terbiasa dengan hal ini ya gimana kalau ini gimana nah itu akan berkembang tidak hanya sekedar problem solusi, tapi lebih bisa berkembang yang bisa lebih jauh lagi manfaatnya seperti itu. Artinya dari komunitas pun kolaborasi-kolaborasi yang positif akan bisa lebih terbentuk. Nanti seperti itu sih Mas Ubed. Jadi memang berdasar komunitas sih emang itu ya, karena orang punya niatan yang sama, punya tujuan yang sama, punya visi yang sama. Ketika chemistry-nya udah nyambung, ketika udah enak, ya udah mainkan. Ya, itu kurang lebih seperti itu kalau bahasanya orang ini kan kalau udah cocok seperti itu gitu Mas Ruben. Oke, Mas Andi. Hmm. Nah, eh, mungkin di sini apa namanya? Aku langsung aja ya Mas Andi. Boleh? Ini ada yang bertanya, eh, Mas Andi. Itu Hmm. dari Dinauli ya. Eh, dia bertanya seberapa besar komunitas mempengaruhi perkembangan dalam bisnis, Mas Andi. Jadi untuk ya mungkin mengembangkannya seberapa penting komunitas itu. Ya penting karena hal-hal baru juga akan didapat dari komunitas ya. Kita selain upgrade skill, artinya kita bisa menaikkan skill kita, kemampuan kita. Yang terpenting adalah update. Itu yang terpenting karena
kita mungkin terbatas ya update kita karena keterbatasan mungkin masalah yang dihadapi ketika kita ketemu orang lain, ketika mereka menghadapi masalahnya lebih lebih besar lagi, otomatis update kita akan bertambah. Oh, ternyata ada masalah seperti ini, solusinya seperti ini. Artinya itu juga mempercepat kemampuan kita untuk beradaptasi dengan apa yang akan kita hadapi. Gitu, seperti itu. Ketika bahwa setiap masalah, setiap orang atau setiap bisnis kan mempunyai masalah yang berbeda. Kalau kalau bahasa agamanya kan, kalau kata teman saya kan itu apa namanya? Manusia itu punya ujian yang berbeda-beda, punya cobaan yang berbeda-beda. Nah, seperti hal ini kalau kita di bisnis itu punya tantangan yang berbeda-beda. Nah, ketika kita ngobrol, kita punya tahu, oh tantangan seperti, oh tantangan ini. Nah, dari situ kita akan tahu bukan hanya sekedar upgrade, tapi lebih ke update. Oh, ternyata perkembangannya seperti ini loh. Kalau di sini saya orangnya seneng ini, oh di sana ternyata seneng. Nah, dari situ kan otomatis kita bisa mengembangkan apa yang kita punya gitu loh. Wah, berarti saya harus siap-siap ini. Saya nggak cuman nyaman dengan apa yang saya miliki ini, saya harus mengembangkan produk saya harus mengembangkan layanan saya gitu kan. Belajar dari apa yang disampaikan dari pengalaman-pengalaman dari teman-teman di komunitas. Seperti itu sih Mas. Lebih ke update ya, artinya kita update update perkembangannya seperti apa. Karena memang kalau kita ngomong bicara update itu macam-macam sekarang. Bahwa hal-hal yang lama itu kembali berulang. Kadang kalau kita terlalu asik melihat yang mungkin media yang mainstream sekarang, wah kita update-nya ternyata ada yang terkait bahwa update bahwa hal-hal yang lama ternyata ada lagi. Nah itu kan mungkin nggak terjamah dengan media-media, tapi memang secara faktual, secara offline itu berlaku. Nah itu juga kalau kita tidak teradu dengan hal-hal seperti hal kecil seperti itu, mungkin kita juga tidak akan bisa mengembangkan apa yang kita miliki seperti layanan atau produk yang kita miliki. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Oke, eh, terima kasih Mas Andi. Eh, mungkin eh, sudah terjawab ya di Nauli. Eh, apa namanya? Ini aku ingin bertanya lagi nih Mas Andi dari aku. Kalau pengalaman Mas Andi sendiri ikut komunitas ada tidak atau bagaimana? Ada. Dulu kalau dari zaman dulu kan belum masih terbatas ya medianya, cuman kalau komunitas kan kalau online itu kan hanya kalau kita bicara online ya itu kayak semacam grup milis grup seperti itu ya kayak The Copy Maker itu waktu awal-awal saya jadi copywriter kan copy makers itu juga kita Ya. lebih banyak bicara hal mulai dari kreativitas segala macam. Bahkan sampai kita ngomong lebih yang terkait dengan profesi itu segala macam ada di situ. Nah, kalau saat ini saya lebih sering yaitu tadi bagian dari banyak komunitas yang mungkin saya lebih juga apa namanya melihat untuk mengupdate ini aja sih berita-berita segala macam. Oh ternyata seperti ternyata semacam ini. Karena memang ada komunitas yang memang di situ lebih banyak expertnya aja yang lebih lebih apa namanya lebih mengisi dan kita hanya menyampaikan ini sedikit ini kemudian solusinya lebih banyak. Nah itu saling timbal saling ini. Nah kita juga lebih banyak belajar di situ aja sih. Itu sih. Dan jujur kalau ke saya sih komunitas pun juga tidak hanya sesuai dengan profesi saya karena memang memang kalau kita memegang beberapa apa namanya produk berbagai layanan kita juga harus tahu. Kalau kita pegang produk jamu, kita juga harus masuk komunitas jamu. Kalau kita harus Ya. masuk apa namanya pegang produk makanan, kita harus masuk ini. Dan itu pun juga ya kita rajin-rajin selalu keliling untuk itu karena itu pun juga dari bagian profesi kita kan. Segala permasalahan di setiap apa namanya komunitas-komunitas itu kita simpan dan kita share di satu grup komunitas kita tersendiri lah yang terkait dengan profesi itu kita sendiri. Itu sih Mas. Oke, oke. Tapi pasti Mas Andi juga ada tantangan-tantangannya ya, ikut ikut komunitas itu ya. Kalau dari Mas Andi sendiri. Ya tantangannya ya juga itu tadi ya bahwa kita juga harus apa ya bisa bisa mengambil itu juga kita coba coba tidak sekedar ini ya kita coba harus praktekkan juga artinya bahwa kita juga tidak sekedar ngintip doang gitu loh sekedar oh ternyata gini enggak ya memang harus harus dipraktekin. Nah, apabila kalau misalkan hal-hal itu yang pernah kita coba ya kita sampaikan kekurangannya seperti ini, kekurangannya seperti oh ya saya udah pernah nyoba.
Artinya di situ kan akan lebih ada diskusi terbuka karena memang kadang apa yang kita coba gagal itu juga belum tentu gagal di orang lain juga, bahkan mungkin orang lain berhasil gitu kan. Ya lebih tantangannya ya lebih kita berani menyampaikan, artinya berbeda pendapat dengan apa yang misalkan disampaikan di ini. Artinya kita memang harus harus saling uji kan. Nah dari situlah apa namanya pengetahuan-pengetahuan kita bertambah bahwa ketika ada masalah, oh saya pernah melakukan tapi gagal nggak kayak gini, nah gitu kan orang akan mencoba, oh sebenarnya gagalnya nggak cuma ini loh, karena ini ada beberapa faktor yang akan kita temukan di situ. Ya kita juga harus, tantangannya juga harus berani terbuka kan, tidak hanya sekedar ini, karena semakin terbuka akan semakin kita tahu bahwa faktor-faktor apa yang mungkin bisa menambah apa namanya memberikan manfaat kepada kita. Seperti itu sih Mas. Oke, Mas Andi. Oke, coba kita eh, lihat dulu ini adakah dari sobat inovator yang ingin bertanya lagi. Hmm. Saya sangat terbantu ya. Ada Oke, pertanyaan lagi ya Pak? Jangan yang sulit sepertinya Mas. belum ada pertanyaan lagi Mas Andi dari para sobat inovator. Kalau di sini ada dari Dinauli ya, dari Dinauli pengen join komunitasnya untuk tambah wawasan. Oke, nanti kalau ingin join komunitas untuk tambah wawasan itu bisa join yang tadi ya, yang saya sudah sampaikan itu di BIMC, Oke. ya Bakulde Marketing Club itu di WhatsApp ya. Jadi nanti kami akan kirimkan linknya. Itu nanti di Nauli bisa DM saja di Instagram kami di @bakulideagency ya nama Instagram kami, atau eh, kalau mau di Nauli bisa apa namanya kontak kami di 0878 849 638 86. Jadi itu nomor kontak kami seperti itu. Jadi nanti kami kirimkan linknya, kemudian di Naulid tinggal join saja seperti itu. Ya. Denali ya, iya langsung join ya. Nanti di situ kan bisa banyak nanya nih, banyak yang banyak teman-teman yang akan bantu. Kalau punya sesuatu yang pengen ditayangkan, sesuatu yang pengen apa ya ditampilkan, kita bahas ya kita bahas. Mungkin ada pertanyaan menarik yang tidak terkait marketing tapi bisa kita hubungkan dengan marketing. Nah itu kan juga seru juga nih. Kayak gitu. Nah sekarang kan lagi rame orang pakai apa itu ya, warna-warna pink sama itu kan bisa kita bahas Iya, secara dari sisi marketing seperti apa kan bisa kita bahas. Yang tentunya itu bukan hanya sekedar tren ya, tapi ada suatu nilai yang bisa kita bahas. Ini juga bagaimana bentuk image, bagaimana bentuk apa pencitraan segala macam kan bisa kita bahas dari situ juga. Dari sebuah berita-berita yang mungkin sekedar lalu tapi kan menarik ternyata di dalamnya. Ini cara kita bahas. Oke, ya. mungkin ada pertanyaan lagi, Mas? Oke. Masih Mas Andi. Oke, ini ada lagi dari Tewardani ya. Saya sangat terbantu dengan adanya komunitas. Awalnya saya tidak begitu mengerti soal online marketing karena banyak bertanya sana sini, jadi sedikit demi sedikit mulai mengerti. Ini sangat bagus ya, Tewardani. Saya sangat terbantu dengan adanya komunitas. Ya. Eh, karena ya komunitas itu kalau saya bilangnya adalah menjadi bagian dari hidup ya. Makanya ini mungkin nanti Tuardani bisa join juga ya ke BIMC. Ya, Jadi bisa join juga agar apa bisa eh, apa namanya lebih ngerti lagi iya. Dan di sini seperti nggak itu. cuma harus bertanya ya, kalau mau menyampaikan pendapat sampaikan aja Bisa. karena bisa jadi malah malah sesuatu yang disampaikan itu bisa menjadi apa ya inspirasi bagi teman-teman. Oh, ternyata ada sesuatu yang baru nih gitu loh yang perlu kita coba gitu. Mungkin ada ide atau apa yang
yang kira-kira saya mau coba gimana nih. Nah, itu kan bisa nanti bisa teman-teman juga bisa kita uji atau mungkin bahkan teman-teman juga pernah ada yang nyoba apa yang disampaikan warga nih kan, yang belum pernah coba. Nah, itu perlu perlu kita bahas tuh akan lebih seru tuh kayak gitu. Karena ini bukan hanya soal mengerti dan lebih expert enggak. Pokoknya apa aja yang kita mau tahu atau pengen kita dapat ilmunya ya udah kita ini aja. Bahkan kalau mau ngetes, nah kadang kan gitu. Ada expert ngetes ya itu apa aja lah. Yang penting artinya apa? Bahwa dalam semua sebuah komunitas itu akan hidup dengan apa namanya tektokan, akan dengan segala masalah, akan segala pokok pembahasan ya di situ akan akan juga menggulirkan hal-hal yang baru gitu. Bahkan di luar konteks yang dibahas sebelumnya. Namun itu akan juga menambah dari apa namanya perbendaharaan pembahasan di komunitas. Kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi kalau komunitasnya sepi-sepi gitu ya ya udah ada tanya ada jawab itu ya nggak seru juga sih. Memang harus ada sedikit ininya lah drama-drama dikit Relasi. lah gitu. Kadang kan kalau komunitas seru beda pendapat rame itu ya nggak apa-apa sih sebenarnya lebih seru Iya. aja gitu. Jadi lebih apa ya? Biasanya orang kalau kayak gitu kan lebih semangat itu nyautinnya daripada kalau gimana ya oke terima kasih thanks infonya. Iya. Jadi Ada kalau sesuatu aku yang bilangnya ada feedback Mas Andi, ada feedback, ada iya review, kadang memang jadi harus lebih ada sedikit fenomena ada sedikit kontradiktif ada sedikit itu memang sengaja diciptakan untuk ada respon kalau nggak ada respon ya udah gitu kan cukup gitu kan gitu, gitu Mas Ruben ada lagi mungkin atau mungkin ada satu hal apa gitu yang bisa kita ini. oke. Mungkin dari sobat inovator ada lagi yang ingin bertanya atau yang ingin sharing mungkin boleh. Kalau ada misalnya ada yang eh, apa ingin sharing sesuatu atau mungkin lagi apa namanya, mungkin galau kali Mas Andi, lagi galau Hmm, lagi apa, boleh nggak apa-apa silakan. Eh, Misalnya aku join komunitas nih, tapi kayaknya komunitasku nggak seru, orang-orangnya seperti yang tadi dibilang sepi, itu boleh ya. Jadi apa namanya, boleh itu juga aja boleh boleh aja aja, makanya tergantung. kadang kan komunitas juga nggak hanya kalau sekarang udah banyak media apa namanya apa namanya jalur yang lebih kayak online makanya juga perlu juga offline juga kan komunitas juga harus dibangun secara offline juga kan karena memang untuk biar kita juga merasakan oh ini seperti ini oh seperti ini gitu kan kadang makanya kan setiap komunitas ada namanya kopdar kopi darat itu kan tujuannya Ya, untuk membangun kedekatannya lebih intens lagi kan gitu tidak hanya sekedar oh ya kadang ya memang itu pun juga nggak diperlukan ketika memang kalau secara online udah cukup kebangun dengan bagus interaksinya bagus ya mereka mungkin lebih nyaman dengan hal itu seru juga bahkan mungkin rata-rata kayak gitu ya Mas Ruben ya. Orang udah nggak perlu ini lagi ya kayak adanya sekarang pakai via Discord itu kan udah kayaknya udah bisa ngobrol udah bisa iya kan bisa wah itu artinya bisa udah 24 jam Mas Andi. oh, iya 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 memang ya saya juga melihat sendiri sih memang itu luar biasa sih perkembangannya juga itu apa ya kadang dulu awal-awal kan memang memang ada beberapa yang mengkhawatirkan itu kan ternyata ya memang kalau belum paham itu ya orang khawatir kan kalau misalkan ada anak-anak menggunakan itu karena memang di situ kan memang kayak itu kan ada channel-channel yang bisa kita pilih yang bisa kita gunakan atau bisa kita hindari itu kan artinya bisa lebih lebih apa namanya lebih aman lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan seperti itu. Hmm. Oke, eh, terima kasih Mas Andi. Oke, dari sobat inovator, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin kita tunggu sebentar ya Mas Andi. Ada Ya. yang ingin bertanya lagi atau ingin sharing, silakan langsung saja di kolom komentar. Oh, apa itu? Ada lagi. Oke, di sini ada yang eh,
bertanya ya, aku langsung saja ya Mas Andi ya. Komunitas seperti followernya Reza Arab yang bisa live streaming sampai lebih dari 24 jam. Bagaimana menanggapi hal itu? Oh iya Mas Andi, kan aku juga lihat ya Reza Arab kan pernah 24 jam lebih ya, bahkan sampai berhari-hari dia live streaming. Itu bagaimana Mas Andi? Ya memang Seperti itu. apa namanya followernya Reza Arab ya sesuai dengan Reza Arab seperti yang dia mau kan, lebih menghibur, lebih entertain, lebih apa ya, memang dia seperti itu yang orang-orang yang memang follower itu kan memang apa ya, kalau saya bilang anak ya apa ya, ya seneng inilah kehidupan, seneng-seneng ya seneng aja kalau kalau yang diikutin cocok gitu loh. Apa ya kalau saya ngomong, kalau ngomong dugem nggak juga ya, bukan ya, apa ya, Kan. apa ya, ya musik, party segala macam gitu kan. Artinya kalau ngomong kayak gitu kan memang memang kaitannya kayak gitu kan bebas ya, nggak ada satu hal yang Iya, membatasi. Artinya ya asal kamu fun, asal kamu senang, kamu menikmati ya udah ikut aja. Nggak hanya itu kan, dulu kayak kayak ada live-nya siapa itu yang cuma nari doang ngikutin ya, memang karena followernya memang menyukai hal itu gitu loh. Jadi kalau mau ngomong 24 jam, lebih dari 24 jam itu ya mungkin sekali, karena memang yang hobi seperti itu memang apa ya, lebih udah pas di targetnya ya udah mereka akan sesuai dengan ininya ya, mereka akan ngikutin terus gitu kan. iya, Sama halnya kalau kayak apa ya, kalau komunitas sekarang kayak komunitas game aja gitu kan. Kalau ngomong komunitas game ya meskipun layarnya gambar game, orang yang seneng main game ya dia akan ngikutin terus karena memang ketertarikan apa yang dia mau seperti itu gitu kan. iya. Jadi apapun Memang yang dia udah. lakukan, Ini yang lebih sifatnya lebih ke entertain ya. Kalau kalau saya bilang lebih ke sifatnya entertain ya. Karena entertain kan orang mungkin lagi gabut, udah nggak ada ini. Pokoknya saya mau seneng-seneng, saya mau nggak stres ya ngeliat yang ngikutin itu gitu kan. Itu. Coba kalau kita ngomong marketing 24 jam nggak akan mungkin karena juga pasti orang udahlah gitu. Pasti ada batasnya lah tetap gitu. Kalau kita ngomong entertain, ngomong ini juga gitu. Apalagi kalau misalkan ya suatu hal yang menyenangkan kan pasti terkait dengan hiburan ya. Entertain itu pasti orang iya, nggak akan cemu, apalagi dengan kaitan musik yang tadi, joget atau apa, nge-rap atau apa, nge-DJ atau apa, itu akan selalu menarik ya. Artinya menarik untuk orang tetap tetap terus ngikuti. Itu ya memang tergantung dari ininya sih, dari apa yang menjadi apa yang mereka cari sih gitu. Kalau sekedar kesenangan ya mungkin ya itu tadi, kesenangan seperti itu. Kalau oke, ngomong bicara pengetahuan ya pasti saya yakin juga pasti ada limitnya lah kalau kita bicara pengetahuan, wawasan gitu sih. Kayak gitu pasti ada limitnya. iya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, Mas Andi. Mungkin Sobat Inovator terjawab ya untuk pertanyaannya. Terima kasih. Oke, mungkin, uh, waduh, ini udah 50 menit ya Mas Andi. Udah mau lima Masih puluh menit. berarti. Tidak Nggak terasa, terasa. ya sudah mau Ya lima namanya puluh menit. ngobrol, Mas. Oh. Mm-mm. Kalau Mas Ruben Rasanya, apa nih? Mas Ruben, kalau ke Mas Ruben komunitas apa ya? Hobi biasanya. Lebih senang hobi, profesi. Buat kalau semuanya aku, pasti dimasukin sih. kalau aku banyak komunitas di game Mas Andi. Aku banyak Ah, komunitas di game. Jadi aku kan sesuai mungkin profesi. sedikit, ya mungkin sedikit sharing. Kalau aku kan selain WhatsApp, tuh aku pakai Discord, Mas Andi. Nah, mungkin yang tahu Discord, nah itu aku ikut komunitas game. Cuman itu bervariasi sih. Jadi dia ada yang komunitas kecil, ada yang sampai global, yang besar gitu. Nah, di situ ya biasanya kita ya banyak sharing, mungkin update gamenya atau kalau ada kendala-kendala dan Iya, semacamnya itu sih. iya. Iya, iya. Ya paling enggak kita nggak mungkin terbatas satu komunitas kan. Yang penting Iya, tetap tetap saling 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 menguatkan. Nanti ketika kita join di komunitas marketing yang mungkin jadi bagian dari profesi kita juga ada satu hal yang menarik sesuai hobi kita, sesuai dengan ini kita, itu pun juga akan menambah juga kan.
Karena semua Ya, ilmu kan juga dari berbagai sumber. Kalau kita ini dalam satu ini juga akan sangat sangat bermanfaat sekali. Seperti itu. Oke, Mas Ruben, mungkin oke. ada ini lagi Rasanya apa yang perlu. eh, sepertinya sih tidak ada Mas Andi. Sudah tidak ada lagi dari Sobat Inovator. Ini juga Hmm, udah eh, 50 menit lebih dikit ya. hmm, hmm, Mungkin hmm, kita sudahi kali Mas Andi hmm. untuk Ya mungkin nanti kita di game komunitas juga malam kita ini. sering-sering ngobrol gini aja Mas Ruben, nanti kita undang Iya, teman-teman komunitas yang lain yang kalau kita bilang wah saya ikut komunitas cuman syarat doang ya enggak juga, ya, tetap aja kita ngobrol aja. Kalau saya bilang mungkin lebih menarik juga kalau kita bahasanya random, tapi tetap ujung-ujungnya ya adalah satu hal yang satu poin yang bisa dihasilkan dari omongan random itu kan. Seperti itu. iya, Kalau saya usul sih nanti biar komunitas juga akan semakin ini ya, teman-teman komunitas siapa yang mau ngobrol, yuk gitu. Kita iya. kita jadiin forum Istilahnya komunitas ada itu pancingannya Mas Andi. tidak hanya di satu grup WhatsApp, tapi mungkin di live seperti ini juga akan semakin menarik kan. Iya. Mm-mm. Oke, Oke. kalau begitu eh, mungkin kita bisa tutup untuk live IG malam ini ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi juga, soalnya Mas Andi. Mm. eh, Terima kasih Mas Andi Ya, sudah terima kasih Mas menemani Ruben. untuk live Teman-teman jangan Instagram lupa ya. malam ini. Teman-teman jangan Siap. lupa nanti kita ketemu lagi di grup itu di komunitasnya Bakul Ide. Ya, di IMC Bakulide Marketer Club. Mm-mm. Nah, kita nanti Bakulide kita Marketing banyak. Club. Mm. Oke, terima kasih Mas Ruben. Selamat malam. Mas Ruben, Terima selamat kasih. malam teman-teman Terima kasih inovator. Mas Andi. Terima kasih juga Sobat Sampai Inovator ketemu. yang sudah Sampai ketemu mengikuti live lagi IG. di grup ya. Ketemu lagi di Ya, komunitas Bakul Ide Marketing Club. Oke, Mas. ya, Makasih. makasih. Eh, Mungkin apa namanya? Terima kasih Sobat Inovator semuanya. Sampai bertemu lagi di BIMC ya, Bakulide Marketing Club. Dan tentunya sampai ketemu lagi di live Instagram kita berikutnya ya. Jangan lupa di follow @bakulide agency. Nanti apa namanya di situ ada jadwal-jadwal live IG berikutnya biasanya. Terima kasih, selamat malam. Halo.